uji kinerja PPD. Mohon doanya semoga diberi kemudahan dan kelancaran. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Selamat pagi anak-anakku sekalian. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik ya. Seperti biasa, untuk mengawali kegiatan pembelajaran pada pagi hari ini, kita berdoa terlebih dahulu sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Silakan untuk berdoa dipimpin oleh wakil ketua kelas. Dibantu siapa berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, untuk hari ini, Buanis presensi dulu. Abian ada? Din. Agustinus. Aila. Ya, berarti masuk semua ya hari ini? Alhamdulillah. Ya. Sebelum kita lanjutkan, seperti biasa, cek kerapian dulu. Semuanya tolong berdiri. Ya. Sudah pakai ikat pinggang semuanya? Sepatu hitam? Dasi? Ada yang tidak pakai dasi? Ada. Siapa? Aisyah. Kenapa tidak pakai dasi? Hilang? Dasi itu wajib dipakai. Kalau hilang bagaimana solusinya? Beli lagi kemana? Nah itu tahu jawabannya. Beli ya, nanti matur ibu atau bapak minta uang. Bentar ya. Nah, silakan duduk kembali. Ya. Jadi di pertemuan sebelumnya masih ingat kita membahas materi tentang teks apa? Ya. Teks deskripsi kemarin baru secara umum ya. Nah hari ini kegiatan yang akan kita laksanakan yaitu menganalisis isi teks deskripsi. Nah, sudah terlihat ya di layar. Nah jadi tujuan pembelajaran kita hari ini setelah menggunakan media gambar dan teka-teki, siswa diharapkan dapat menganalisis isi dua tes deskripsi yang dibaca secara terperinci dan cermat. Jadi kita nanti menganalisis isi teks deskripsi. Kemudian, sebelum kalian menganalisis, ini ada materi yang perlu kalian ketahui. Jadi yang pertama, pengertian teks deskripsi secara umum. Coba bisa dibaca absen nomor 3. Teks deskripsi adalah Deskripsi adalah teks yang menggambarkan satu objek, manusia, benda, tempat, peristiwa, dengan ya, jadi ada kata kunci menggambarkan. Yang digambarkan itu objek. Objek itu bisa manusia, benda, tempat, peristiwa. Misalnya manusia, sama nggak kalian dengan teman-teman yang lain? Ada yang posturnya gendut, ada yang posturnya kurus, ada yang kulitnya hitam, ada yang kulitnya sawo matang, ada yang rambutnya kriwil ya, ada yang rambutnya lurus. Masing-masing orang berbeda. Nah, yang kedua, ciri-ciri teks deskripsi secara umum. Yang pertama, objek yang dibicarakan pada teks deskripsi bersifat khusus. Jadi sifatnya khusus, berbeda dengan objek yang lain. Kemudian, ini kata kuncinya, teks deskripsi harus menggambarkan atau melukiskan sesuatu. Yang ketiga, yang paling penting di dalam teks deskripsi, penggambarannya harus melibatkan kesan indera. Kita punya berapa indera? 6? 5 indera apa aja? Oh, kelas 7F itu kok bersih sekali. Berarti indera apa? Mengapa kelas ini kok berisik sekali? Berarti indera apa? Jadi selalu melibatkan kesan indera. Kemudian yang keempat, menjelaskan mengenai ciri-ciri fisik objek yang diceritakan seperti bentuk, warna, ukuran, serta keadaan objek.
Yang pertama, menggambarkan objek dengan cara memerinci objek secara subjektif atau merumuskan kondisi objek dari sudut pandang penulis. Subjektif itu berarti bersifat khusus. Kemudian yang kedua, menggambarkan atau melukiskan secara rinci dan menggambarkan sekonkret mungkin suatu objek atau suasana perasaan sehingga pembaca seakan-akan melihat, mendengar, mengalami apa yang dideskripsikan. Nah, maksudnya, misalnya Lionel, teman-teman tujuan kan belum pernah ke rumah Lionel. Rumah Lionel ya digambarkan supaya teman-temanmu seolah-olah ada bayangan. Rumahnya Lionel menghadap ke utara. Cat rumahnya berwarna putih dan hitam. Ada pagarnya? Ada. Lantai satu atau lantai dua? Oh, ada dua lantai. Setidaknya teman-teman sudah ada gambaran itu yang dimaksudkan untuk poin kedua. Ada yang ditanyakan untuk tujuan deskripsi? Coba, ini kita mencoba menggambarkan dari gambar yang baris ambilkan. Tahu ini berapa? Berapa? Coba kalian deskripsikan semangka ini seperti apa? Bentuknya bulat. Berarti itu indra apa? Indra bulat. Terus selain bentuknya bulat, kulit luarnya berwarna hijau, dagingnya berwarna merah. Indra apa berarti? Apa lagi yang bisa kita deskripsikan? Rasanya manis. Pengen makan semangka? Nah, rasanya manis berarti berapa? Rasa. Nah, itu yang melibatkan kesan indra itu seperti itu. Jadi ada indra-indra yang harus kalian libatkan. Kemudian gambar kedua. Ini teman kalian. Mana apa ini? Sekarang coba kalian deskripsikan ini. Badannya besar. Badannya besar. Ya rasanya orang baris terlalu banyak. Badannya besar. Terus kakinya berapa? Ini apa? Ya, punya belah. Ada apa ini? Tanduk. Masa gajah bertanduk? Apa kalau gajah apa namanya nih? Taring. Kok besinya sama dengan singa? Itu gading. Ini gading, bukan tanduk, bukan taring ya. Pelajaran SD. Nah itu badannya besar, indra apa? Penglihatan. Kakinya 4, indra penglihatan lagi. Punya belalai, punya gade, berarti juga indra penglihatan. Nah sekarang yang ini. Nah ini apa? Air terjun. Air terjun. Apa yang bisa kalian gambarkan dari air terjun ini? Sejuk. Terus bagaimana? Airnya jernih. Kalau air jenisnya airnya selain jernih berarti airnya dingin. Ada nggak air terjun yang airnya hangat? Ada kalau air panas ya. Air panas. Nah, itu namanya teks deskripsi. Setelah ini kalian akan baris bagi menjadi 5 kelompok ya. Jadi kegiatan setelah ini bergabung ke kelompoknya masing-masing. Kelompoknya saya bacakan dulu. Ya. Nanti setelah Bani selesai membaca, kalian langsung bergabung ke kelompok masing-masing. Kelompok 1, Abian, Mikael, Ayla, Aisyah Ayu, Aisyah Nora, Alia, Fania. Kelompok 2, Agustinus, Narendra, Anggun, Arhum, Alfa, Syahya, Farla. Kelompok 3, Dava, Lionel, Rizwan, Kalista, Kalista, ya. Kelompok 4, Krisnanda, Alif-Tama, Gita, Devia, Kesya, Melati. Kelompok terakhir kelompok 5, Maulana Fajri, Amar, Naira, Ocha, Rahma, Safa. Nah silakan bergabung ke kelompok masing-masing. Kelompok 1, 2, 3, 4, dan 5 di sebelah kanan. Ya, boleh.
jalan mundur. Aku banyak beraksi pada malam hari. Ayo, apa ini? Siapa yang tahu? Karena benda ini kalian bisa tidur dengannya. Bantal bulat. Ini kan bilang. Oh, pintar sekali apa Bian? Oh, nyamuk. Ya, tadi kalau satunya berhasil enggak? Obat nyamuk. Nyamuk itu jalannya maju atau mundur? Mundur. Iya, kan? Nanti, sekarang yang kedua kita kalian. Nah, apakah aku mempunyai ekor? Aku mempunyai punggung. Punggungku selalu dipegang. Jadi yang dipegang selalu punggungnya. Aku juga mempunyai perut. Perutku halus dan mulus. Aku suka mondar-mandir. Awas saat aku beraksi jangan coba-coba sentuh aku. Apa? Ada kucing? Ada. Apa? Ya, saya beri bantuan. Ini yang membuat pakaian kalian menjadi rapi. Setrika. Apa berarti? Setrika. Punya punggung setrika dipegang. Punya. Perutnya halus. Mondar-mandir. Kamu udah setrika ya maju mundur ya. Apakah ada yang setrika hanya satu arah? Enggak. Ada? Enggak tahu Bu, masih disetrikakan ibu ya. Nah, saat aku beraksi jangan coba-coba sentuh aku. Ketika setrika dicolokkan ke listrik akan menjadi panas. Jangan disentuh. Ya. Kemudian yang ketiga, ini hanya ada dua ya ternyata ya. Nah, setelah ini berarti kegiatan kalian masing-masing kelompok membuat teka-teki seperti ini. Bu Anis beri waktu 10 menit. Terus nanti kita presentasikan hasil kerja per kelompok. Bisa? Ya. Jadi nanti kita sampai 8.30 untuk membuat teka-teki. Silakan berdiskusi, mendeskripsikan, membuat deskripsi suatu benda dalam bentuk teka-teki. Ditentukan. Nanti setengah 9 atau 8.30 kita mulai presentasi. Kelompok 1 mulai mengerjakan. Buatnya boleh 1, kalau 2 boleh tidak Bu? Boleh. Tapi karena sudah harus menyediakan jawabannya apa ya? Jangan sampai hanya membuat pertanyaan nggak tahu jawabannya. Boleh, masih juga karena nanti kita sudah ada waktu ya. Tergantung waktu. Bukan 1 boleh, 2 boleh. Kelompok 5 ya silakan mulai bekerja. Yang dideskripsikan apakah harus benda? Boleh hewan, boleh manusia, boleh benda, bebas pokoknya.
dagingnya udah berwarna hijau. Coba dibilang sama. Siapakah aku? Kulitku kasar dan berwarna hijau. Dagingku juga berwarna hijau. Aku mempunyai biji. Ini ada masalah? Benar. Jawabannya ini benar sama? Iya. Apa berapa? Satu lagi. Ya, oke. Selanjutnya siapa yang akan tampil? Kelompok satu mau menampilkan tulisannya. Yang keras. Apakah aku? Silakan. Semua orang berhak padamu. Setiap negara pasti punya aku. Bendera. Benar bendera. Jadi kelompok siapa? Lima. Apakah aku? Aku tidak memiliki mata, tapi aku bisa menangis. Aku tidak memiliki sayap, tapi aku bisa terbang. Awan. Betul. Iya, angkat tangan sebut kelompok ya nanti ya. Nanti yang angkat tangan sebut kelompok dulu. Kelompok 5 sudah. Yang tadi masih kelompok 5 sudah. Kelompok 1 sudah. Kelompok siapa lagi? Siapa yang akan maju selanjutnya? Masih Ibu? 2, 3, 4.
Apakah aku orang pertama yang menutup dan orang kedua yang membuka? Benda apakah? Orang pertama yang menutup, orang kedua yang membuka. Enggak. Orang pertama yang menutup, orang kedua yang membuka. Apa itu? Enggak. Benar. Apa? Coba yang lain mungkin bisa menemukan. Orang pertama yang menutup dan orang kedua yang membuka. Benda apakah aku? Laci. Enggak. Itu salah, itu salah. Apa Marsa? Laptop. Enggak. Bukan. Hah? Oh, di sini kan? Enggak. Apa? Klunya. Enggak. Biasanya tuh kayak kotak persegi panjang. Apa ya? Kotak persegi panjang. Persegi panjang gitu. Surat. Enggak. Kardus. Enggak. Kado. Enggak. Anak karut. Enggak. Orang pertama yang menutup dan orang kedua yang membuka. Amplop. Biasanya yang kedua. Memiliki gigi yang banyak dan cara makannya maju dan mundur hingga memunculkan suara. Benda apakah itu? Nah. Apa? Benda itu betul? Ya, nanti kalau berapa? Ya, tepuk tangan untuk yang kedua. Gaji itu jadi untuk sesi lomba teka-teki poin terbanyak diraih oleh kelompok 5. Setelah ini, Baris akan membantu
Bolehnya per kelompok, tidak boleh beda kelompok ya. Harus per kelompok. Ayo Misbah, Anton. Sudah selesai? Nah, kalau sudah selesai kita presentasikan hasil kerja kelompok kalian. Nomor 1 yaitu menentukan tema. Silakan untuk poin A. Nomor siapa yang akan mempresentasikan? Nomor 5. Ya, boleh. Silakan yang lain mendengarkan tema. Apa nomor 5 temanya? Temanya pandai parang putus nan indah. Temanya pandai parang putus nan indah. Nomor lain ada yang berbeda mungkin? Sama semua? Sama. Tema itu tidak harus sama dengan judul ya. Pantai Parang Tritis nan indah. Boleh tidak kita ungkapkan dengan bentuk yang lain? Boleh misalnya keindahan Pantai Parang Tritis. Jadi menentukan tema itu tidak harus sama dengan judul. Karena tema memang biasanya diambil dari judul tapi tidak harus sama. Ya. Berarti temanya hampir sama dengan semua kelompok ya. Intinya temanya itu keindahan Pantai Parang Tritis. Nah, sekarang kita ke bagian B. Kelompok siapa yang akan mempresentasikan B? Nah, kelompok berapa? 1 atau 2? 1. Ya. Kelompok 1. Apa? Tujuannya apa? Ya, dari kelompok 1 berpendapat bahwa tujuannya adalah mendeskripsikan keindahan Pantai Parang Tritis. Ada kelompok yang berbeda? Sama. Meskipun kalimatnya agak berbeda ya nggak apa-apa. Kelompok yang ketiga apa? Menggambarkan atau melukiskan keindahan Pantai Parang Tritis yang melibatkan pusat indera. Boleh. Intinya mendeskripsikan, menggambarkan keindahan Pantai Parang Tritis itu sudah boleh ya. Tujuannya seperti itu. Kemudian kita bagian yang ketiga. Kelompok siapa? Yang akan mempresentasikan kelompok 4. Ya, kelompok 4 objek yang dideskripsikan. Apa objek yang dideskripsikan? Pantai Parang Tritis. Kelompok lain ada yang berbeda? Sama ya. Yang dideskripsikan adalah Pantai Parang Tritis. Kemudian bagian D, ciri fisik objek. Nomor siapa? Ya. Kelompoknya boleh mau menjawab lagi juga boleh, yang sudah menjawab. Kalau yang sudah menjawab boleh. Ya, kita sekarang sudah sampai ke D. Ciri fisik objek. Apa 5 lagi? Nah, ciri fisik objeknya apa? Tempatnya sejuk, airnya jernih, ombaknya besar, berduri gemuruh ombak. Ciri fisik objek, ya itu boleh. Kita kelompok lain ada yang berbeda, tidak sama dengan kelompok 5. Ada kelompok lain yang berbeda, jawabannya tidak sama dengan kelompok 5. Masa sama semua? Berbeda atau sama? Kelompok 1 jawabannya sama atau berbeda? Berbeda. Kalau dari kelompok 1 apa? Sebelah kiri terlihat. Nah itu di paragraf 1 kan bisa kalian tuliskan. Terletak di bejana kanan. Ya itu kan juga membakar kesan indera. Tadi kelompok berapa yang presentasi? 2. Apa? 1. Air pantai sangat dingin. Stop dulu. Air pantai sangat dingin itu indera apa? Ya, rasa. Terus? 2. Ombaknya agak besar. Ombaknya agak besar. Indera apa? Penglihatan. Penglihatan. Ya. 3. Tanahnya pantai. Indera peraga. Oke. Keringnya besar atau kecil. Ya. Tidak terasa. Sudah? Ya, nomor lain ada yang berbeda mungkin? Mau menambahkan? Apa Kenza? Indra penglihatan. Indra penglihatan apa? Pemandangan dari Parang Tritis sangat sempurna. Sebelah kiri terlihat tebingnya harus Iya, benar sekali. Ternyata yang paling dominan
berikutnya kelompok yang terbaik hari ini ya. Dari segi keaktifan, jawabannya juga benar. Paling tertinggi diraih oleh kelompok berapa? 5. Ya, silakan perwakilan kelompok 5 depan. Satu-satu. Ya. Ini sebagai apresiasi ya. Dapat data karun ya. Tepuk tangan untuk kelompok 5. Boleh duduk kembali. Hari ini kita sudah selesai sampai di akhir pembelajaran. Sebelum Bu Anis tutup, apa yang sudah kita pelajari hari ini apa saja? Anak-anak. Tentang teks deskripsi. Ya, tes deskripsi tadi tes yang bagaimana? Yang menggambarkan atau melukiskan suatu objek. Objeknya tadi bisa apa saja? Manusia, benda, tempat, dan peristiwa. Kemudian, selain pengertian kita tadi sudah belajar tentang tujuan dan deskripsi. Ya, tujuannya apa tes deskripsi tadi? Tujuannya apa tes deskripsi tadi anak-anak? Untuk menggambarkan atau melukiskan. Ya, menggambarkan atau melukiskan suatu benda dengan detail dengan jelas. Ya, demikianlah pembelajaran kita hari ini. Alhamdulillah sudah selesai, bisa terlaksana dengan baik. Untuk sebelum mengakhiri pembelajaran pada pagi hari, marilah kita membaca hendalah bagi yang beragama Muslim ya.